kedua akan membagikan hasil observasi dari kelompok kami yang bertema persepsi pemerintah dan masyarakat terhadap pernikahan dini yang dilaksanakan di Desa Ngerambingan di Kecamatan Tanggul dan Kabupaten Trenggalek. Tugas ini guna untuk memenuhi mata kuliah kebijakan publik yang diampu oleh Ibu Laili Purnawati, SIP MSI. Pernikahan dini merupakan sebuah ikatan antara laki-laki maupun perempuan yang dilangsungkan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh pria dan wanita pada usia 19 tahun. Faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini yaitu yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor agama, yang ketiga faktor pendidikan, yang keempat budaya, yang kelima sosial. Selain faktor-faktor yang terjadi di pernikahan dini, yaitu terdapat dampak diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu terkait kesehatan dari ibu yang melahirkan atau bayi yang dikandungnya. Terus yang kedua itu terdapat kelainan pada si anak. Dan yang ketiga yaitu tidak keharmonisan dalam suatu berumah tangga. Dan permasalahan yang terjadi di pernikahan dini itu yang pertama saya ambil terkait masalah perekonomian. Karena apa? Dalam suatu pernikahan dini rata-rata anak remaja itu kurang umur atau usia. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwasanya kurangnya mindset atau pemikiran perkembangan terkait rumah tangganya. Kan sesuai dengan surat pengantar dari Pak Kesbang, sesuai mekanisme nanti kita buatkan surat pengantar ke Pak Lurah, ke pemerintah desa Ngerambingan untuk lebih lanjut terkait karena lokasi penelitian di desa. Kalau upaya pemerintah biasanya ya disarankan dari desa bisa dan sampai menikah menikah sudah bisa juga memang tidak membolehkan. Ada ya jalan dia kadang-kadang aku larang itu larang nikah karena orang nikah wow, Untuk daerah desa Ngerambingan itu sendiri itu yang sudah memenuhi target ya Pak. Nah, ngomong sudah terpenuhi terkait pernikahan dini itu berapa persen? Jadi desa Ngerambingan sendiri. kalau pernikahan dini itu mungkin yang minim banget loh. Ini biasanya kan ya kadang-kadang kalau belum waktunya menikah ya, dia itu sudah dapat di KUA, kan lah. Kadang-kadang menunggu umur sudah, ya semua targetnya harus umur 18 ya, dia masih umur 15, itu menunggu biasanya. Ya walaupun dia kecelakaan, nanti orang iso langsung dinikahkan nggak bisa, harus menunggu umur sekian baru bisa dinikahkan. Pernikahan di Desa Ngerambingan sendiri ada, tetapi sangat minim, hanya mencapai 45% dari penduduk remajanya. Hal ini bisa dikatakan pemerintah daerah Ngerambingan berhasil dalam proses pencegahan pernikahan dini di desanya. Beberapa solusi yang dapat diambil dari hasil observasi dari kelompok kami yaitu yang pertama, kampanye edukasi. Kampanye edukasi ini merupakan cara pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi yang buruk, peningkatan resiko perceraian, dan kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan.
Yang kedua yaitu peningkatan akses pendidikan. Nah, di sini pemerintah juga dapat memperluas akses pendidikan untuk mencegah anak-anak yang putus sekolah dan memperluas peluang anak-anak untuk belajar dan memperoleh keterampilan. Yang ketiga yaitu penguatan hukum. Pemerintah juga dapat memperkuat hukum untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini dan menegakkan hukum dengan tegas untuk mencegah tindakan pernikahan dini. Kesimpulan dari observasi kelompok kami yaitu pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur yang dilakukan atau yang ditetapkan dalam usia sehat yang ditetapkan oleh BKKBN, yang dimana perempuan berusia 20 tahun ke bawah dan untuk laki-laki berumur 25 tahun ke bawah. Jadi inilah hasil observasi dari kelompok kami mengenai persepsi masyarakat dan pemerintah terhadap pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan sebuah Beberapa solusi yang dapat diambil dari pernikahan dini di Desa Panyang, Kecamatan Lampung, yaitu mempunyai beberapa dampak di antaranya sebagai berikut. Satu, terkait kesehatan. Yang pertama dari si ibu, yaitu